Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gibran Day. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana pidato dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang sangat-sangat tegas, terutama bagi mereka yang selalu merugikan negara atau salah satunya adalah koruptor dan tindak pidana lainnya yang memang selalu saja menjadi batu sandungan untuk boncosnya keuangan negara Republik Indonesia. Tentu saja, Presiden Prabowo Subianto yang memiliki pengalaman yang sangat panjang di panggung politik Republik Indonesia sudah sangat geram dengan hal-hal semacam itu. Maka dari itu, Pak Prabowo Subianto memiliki strategis yang baru untuk menghadirkan dan menangkap para koruptor yang memang selalu merugikan Indonesia ini. Kita tahu bahwa kita sebagai warga sipil biasa berharap Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Namun hingga saat ini, Undang-Undang Perampasan Aset ini masih sebatas rancangan undang-undang. Bahkan Mbak Puan pada saat di akhir periode masa jabatan Pak Joko Widodo pun sudah mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu telah mengirimkan surat presiden. Namun sayangnya praksi memerlukan banyak waktu untuk membahas hal tersebut. Tentu saja ini sangat disayangkan karena memang bagaimanapun juga Undang-Undang Perampasan Aset ini adalah sangat penting. Bahkan Pak Jokowi mengatakan pada saat itu ini adalah penting dan mendesak. Namun sayang undang-undang ini belum juga dibahas dan dirampungkan oleh DPR. Maka dari itu kita meminta pendapat rekan-rekan apakah undang-undang perampasan aset ini memang efektif untuk koruptor ataukah tidak. Atau bahkan Pak Prabowo Subianto lebih baik menekan keputusan Presiden perampasan aset koruptor. Apa nih opsi yang paling menarik? Jika menurut kami adalah tentu saja keputusan Presiden lebih menarik dan lebih efektif. Karena memang ini adalah berdasarkan hak veto seorang Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatannya pidato di hadapan para mahasiswa yang sedang berkuliah di Mesir, Pak Presiden Prabowo Subianto menyinggung pula terkait kasus korupsi di Indonesia. Mereka sangat antusias menyimak pidato dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya memang tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada para koruptor. Sebaliknya, Pak Presiden Prabowo Subianto akan menunjukkan ketegasan serta kesigapannya dalam menangani kasus korupsi. Saya mengutip perkataan dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat mengerikan bagi para koruptor. Dia mengatakan bahwa hitung saja berapa banyak koruptor yang ditangkap di awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Yang paling menyita perhatian adalah Tom Lembong serta pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Kemudian yang terbaru menyusul adalah Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku. Tentu saja ini menandakan bahwa Prabowo Subianto mengapresiasi serta mendukung penuh lembaga-lembaga yang memang berfokus untuk menangani tindak pidana seperti ini. Karena bagaimanapun juga ini diperlukan keberanian dari seorang pemimpin. Kenapa saya katakan demikian? Untuk menangkap para koruptor di luar sana tentu saja diperlukan nyali yang sangat tinggi. Maka dari itu Pak Prabowo memang menekankan bahkan akan melibatkan pasukan khusus jika diperlukan bahwa memang untuk menangkap para koruptor yang telah berada atau kabur dari jangkauan wilayah hukum NKRI. Kemudian Prabowo Subianto berbicara terkait perampasan aset dan memang harus ada hukuman selain penjara. Kalau penjara saya rasa hanya membuang anggaran saja. Kenapa membuang anggaran? Kita perlu tahu bahwa koruptor ini setelah diponis sekian tahun, kemudian dikasih makan, dikasih tempat tidur, itu kan memakan waktu dan memakan biaya negara. Maka dari itu, saya berharap Pak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sebuah kebijakan baru untuk para koruptor. Kemudian Pak Prabowo menekankan terkait pengembalian aset kepada negara. Iya, saya setuju bahwa koruptor ini tidak hanya dihukum sedemikian rupa saja, namun aset-aset yang telah dicurinya pun harus dan sangat harus dikembalikan kepada negara. Apalagi pada era kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia memiliki banyak program strategis nasional yang memang program ini memerlukan uang yang sangat banyak. Makan bergizi gratis, tentu saja makanan-makanan bergizi diperoleh dengan harga yang tidak relatif murah. Kemudian rumah gratis bagi 3 juta warga negara Republik Indonesia. Tentu saja hal tersebut membutuhkan waktu serta
biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu Pak Presiden Prabowo Subianto menyarankan bahwa aset-aset dari koruptor ini nantinya bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan harkat derajat martabat Republik Indonesia. Dan tentu saja sangat setuju jika memang dikatakan aset koruptor digunakan untuk kepentingan rakyat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.